Aku ingat betul hari itu. Hari di mana Pak Haris, bosku yang arogan itu, memecatku. Rasanya seperti sebuah tamparan keras di siang bolong, padahal seharusnya aku sudah kebal dengan segala intrik di dunia korporat. Tapi ini berbeda. Ini bukan hanya tentang ego atau kekuasaan. Ini adalah tentang sebuah kesalahan fatal yang akan membuat perusahaannya berdarah-darah, dan dia terlalu buta untuk melihatnya. Nama asliku Ryan, tapi di kalangan mitra dan klien, aku lebih dikenal sebagai si jembatan emas. Bukan tanpa alasan, selama 8 tahun terakhir, aku adalah orang di balik layar yang membangun dan memelihara seluruh jaringan kemitraan strategis perusahaan kami, Global Corp. Perusahaan ini bergerak di bidang distribusi perangkat keras teknologi, dari komponen server hingga solusi AI mutakhir. Tanpa jaringan mitra yang kuat, produsen, distributor regional, hingga integrator sistem, Global Corp tidak akan bisa sebesar sekarang. Dan jaringan itu seluruhnya ada di tanganku. Aku bukan sekedar sales atau manajer kemitraan biasa. Aku mengenal setiap CEO, manajer penjualan, bahkan kepala teknisi dari puluhan perusahaan mitra kami secara pribadi. Aku tahu ulang tahun anak-anak mereka, hobi mereka, bahkan klub sepak bola favorit mereka. Hubungan yang kubangun bukan transaksional semata, melainkan didasari kepercayaan dan persahabatan sejati. Ini adalah investasi waktu dan energi yang tak terhitung. Seringkali di luar jam kerja, di acara-acara sosial, di lapangan golf, atau sekedar minum kopi di sela-sela kesibukan. Hasilnya, Global Corp selalu menjadi prioritas utama bagi mitra-mitra kami, bahkan ketika kompetitor menawarkan kesepakatan yang sekilas tampak lebih menggiurkan. Mereka tahu, bekerja dengan Ryan berarti bekerja dengan efisiensi, transparansi, dan dukungan penuh. Pak Haris, sang pemilik sekaligus CEO, adalah tipikal pengusaha tua yang keras kepala, ambisius, dan percaya diri berlebihan. Dia melihat angka-angka di laporan keuangan dan mengklaim semua itu adalah hasil dari kepemimpinannya yang brilian. Dia tidak pernah benar-benar memahami nuansa di balik angka-angka itu. Betapa rapuhnya fondasi yang menopangnya jika bukan karena hubungan personal yang kukerjakan mati-matian. Baginya, karyawan adalah roda gigi yang bisa diganti. Aku hanyalah salah satu dari sekian banyak roda gigi yang kebetulan bekerja dengan baik. Konflik mulai muncul setahun terakhir. Pak Haris mulai campur tangan terlalu jauh dalam strategi kemitraan yang sudah berjalan mulus. Dia ingin memangkas anggaran untuk acara-acara klien, mengurangi frekuensi kunjungan lapangan, dan bahkan mencoba menegosiasikan ulang beberapa kontrak kunci dengan cara yang terlalu agresif, tanpa mempertimbangkan sejarah dan kepercayaan yang sudah terbangun. Aku sudah berkali-kali memperingatkan, Pak, hubungan ini dibangun di atas kepercayaan, bukan hanya angka. Jika kita pangkas ini itu, mereka akan merasa tidak dihargai. Dampaknya bisa besar. Dia selalu menepisnya dengan cibiran. Ryan, kamu terlalu sentimental. Bisnis itu tentang profit, bukan pertemanan. Kalau mereka tidak mau diajak berbisnis karena masalah kecil seperti itu, berarti mereka bukan mitra yang loyal. Aku mencoba menjelaskan bahwa loyalitas itu dua arah, dibangun dan dipelihara. Tapi dia tidak mau mendengar. Puncaknya terjadi 2 minggu sebelum aku dipecat. Ada sebuah tender besar dari pemerintah untuk pengadaan infrastruktur TI senilai ratusan miliar. Global Corp menjadi salah satu kandidat kuat karena kami memiliki dukungan penuh dari salah satu produsen server terkemuka dunia, yang notabene adalah mitra strategis utama kami. Aku sudah merancang proposal dengan cermat, memastikan semua persyaratan terpenuhi dan hubungan dengan produsen tersebut solid. Namun, Pak Haris tiba-tiba memutuskan untuk mengubah strategi. Dia ingin menekan produsen tersebut agar memberikan diskon tambahan yang tidak masuk akal, jauh di bawah harga pasar, demi margin keuntungan yang lebih tinggi untuk Global Corp. Dia memintaku untuk memaksa mereka. Pak, itu tidak mungkin. Mereka sudah memberikan harga terbaik. Jika kita tekan lagi, mereka bisa mundur. Ini bisa merusak hubungan jangka panjang kita, ujarku. Meskipun darahku sudah mendidih. Apa maksudmu tidak mungkin, Ryan? Kamu kan si jembatan emas. Bukannya kamu bilang punya hubungan baik dengan mereka? Sekarang buktikan. Nada suaranya meremehkan, seolah-olah semua usahaku selama ini adalah bualan. Aku merasa terhina. Pak, hubungan baik itu dibangun dengan rasa saling menghargai, bukan dengan memeras. Jika kita melakukan ini, mereka akan merasa dimanfaatkan. Ingat, produsen itu punya banyak pilihan lain.
Debat kami memanas. Akhirnya dia berdiri menunjuk jarinya ke arahku. Dengar, Ryan, di perusahaan ini saya bosnya. Kamu hanya karyawan. Ikuti perintah saya atau cari saja pekerjaan lain. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik, Pak, saya akan coba sampaikan. Tapi saya tidak menjamin hasilnya akan baik. Aku benar-benar mencoba. Aku menghubungi kontakku di produsen tersebut, menjelaskan situasi dengan hati-hati. Respons mereka sesuai dugaanku. Mereka merasa dipermainkan. Ryan, kami menghargai hubungan kita. Tapi ini sudah melewati batas. Kami tidak bisa bekerja dengan perusahaan yang tidak menghargai komitmen dan hanya memikirkan keuntungan sepihak, kata salah satu direktur mereka dengan nada kecewa. Aku menyampaikan respons itu kepada Pak Haris. Dia mengamuk. Dia menuduhku tidak becus, tidak loyal, bahkan menyalahkan aku karena meracuni hubungan dengan mitra. Kamu sengaja kan, Ryan, supaya terlihat penting? Kamu pikir kamu siapa? Teriaknya di depan beberapa manajer lain. Aku sudah muak. Pak, saya hanya menyampaikan fakta. Jika Bapak tidak mau mendengar, itu pilihan Bapak. Tapi jangan salahkan saya jika nanti ada konsekuensinya. Konsekuensi? Konsekuensi apa? Kamu mengancam saya? Matanya melotot. Baik, kalau begitu saya rasa kita tidak bisa bekerja sama lagi. Kamu dipecat, Ryan. Sekarang juga, bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Aku terdiam sejenak, merasakan detak jantungku berpacu. Dipecat? Setelah 8 tahun membangun perusahaan ini bersamanya? Setelah semua pengorbanan dan dedikasiku? Ada rasa sakit tentu saja. Tapi di balik itu, ada juga rasa lega yang aneh. Lega karena tidak perlu lagi berhadapan dengan keangkuhan dan kebutaannya. Baik, Pak Haris, kataku tenang, mengambil tasku. Saya harap Bapak tidak akan menyesali keputusan ini. Aku berjalan keluar dari ruangannya, melewati tatapan kesihan dan terkejut dari rekan-rekan kerja. Beberapa mencoba menyemangatiku, tapi aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu apa yang akan terjadi. Beberapa hari pertama setelah pemecatanku, aku menghabiskan waktu untuk menenangkan diri. Aku menerima banyak panggilan telepon dan pesan dari mitra-mitra yang bertanya, mengapa aku tiba-tiba menghilang dari Global Corp? Aku hanya menjawab dengan singkat, ada perbedaan visi dengan manajemen. Aku tidak ingin menjelek-jelekan siapapun, meskipun godaan itu kuat. Aku juga mulai dihubungi oleh beberapa headhunter dan perusahaan kompetitor yang sudah lama mengincarku. Jaringan yang kubangun memang aset berharga. Sementara itu, di Global Corp, kekacauan mulai terjadi. Tender pemerintah yang menjadi pemicu pemecatanku akhirnya jatuh ke tangan kompetitor. Produsen server utama kami, yang sudah kecewa, memutuskan untuk menunda semua proyek baru dengan Global Corp. Mereka bahkan mulai menjajaki kerjasama yang lebih erat dengan perusahaan lain. Pak Haris awalnya meremehkan. Itu hanya satu mitra, kita punya banyak yang lain. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Satu persatu, mitra-mitra lain mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Beberapa distributor regional yang biasanya sangat aktif, tiba-tiba menjadi pasif. Pesanan berkurang drastis. Proyek-proyek yang sudah dalam tahap negosiasi, tiba-tiba mandek. Manajer kemitraan yang tersisa di Global Corp, yang sebagian besar adalah anak buahku dan tidak memiliki kedalaman hubungan sepertiku, kesulitan menangani situasi ini. Mereka tidak bisa mendapatkan akses langsung ke para pengambil keputusan di perusahaan mitra. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi keluhan-keluhan kecil yang dulunya selalu kuatasi dengan sentuhan personal. Masalah-masalah kecil yang dulu bisa kuselesaikan dengan satu panggilan telepon, kini berubah menjadi gunung es birokrasi yang tak terpecahkan. Aku mendengar kabar dari mantan rekan kerja yang masih bersimpati padaku. Mereka bercerita bahwa suasana di kantor semakin tegang. Pak Haris mulai panik. Dia mengadakan rapat maraton, memarahi semua orang, tapi tidak ada yang bisa memberikan solusi konkret. Dia mencoba menghubungi beberapa mitra besar secara langsung, tapi hasilnya nihil. Para mitra itu, yang dulu selalu menerima panggilanku, kini mendadak sulit dihubungi oleh Pak Haris. Beberapa bahkan terang-terangan mengatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman melanjutkan kerjasama tanpa jembatan yang menghubungkan mereka. Mereka merindukan Ryan.
Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Global Corp kehilangan 3 kontrak besar senilai total ratusan miliar rupiah. Penjualan anjlok hingga 40%. Saham perusahaan yang sebelumnya stabil mulai merosot tajam. Para investor mulai mempertanyakan kinerja manajemen. Aku tidak mencari tahu secara aktif, tapi kabar buruk tentang Global Corp terus sampai ke telingaku. Aku sudah menerima tawaran dari sebuah perusahaan multinasional yang jauh lebih besar dan lebih menghargai keahlianku. Gajiku naik 2 kali lipat, dan aku diberi kebebasan penuh untuk membangun departemen kemitraan yang baru. Aku merasa dihargai. Suatu sore, aku menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak kukenal. Ternyata itu Pak Haris. Suaranya terdengar lelah, tidak lagi arogan seperti dulu. "Ryan, apakah ada waktu untuk kita bicara?" Aku tersenyum miris. "Maaf Pak Haris, saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Tapi, perusahaan sedang dalam masalah besar, Ryan. Kita kehilangan banyak mitra. Penjualan anjlok. Proyek-proyek besar kita semua macet. Bisakah kamu kembali?" Ada nada keputusasaan dalam suaranya. "Kembali?" Aku tertawa kecil. "Pak Haris, Bapak sendiri yang memecat saya. Dan sekarang Bapak meminta saya kembali setelah semua ini terjadi? Saya tahu saya salah. Saya mengakui kesalahan saya. Saya terlalu sombong, Ryan. Saya tidak menyadari betapa pentingnya peranmu." Suaranya terdengar tulus, atau setidaknya putus asa. "Penyesalan selalu datang terlambat, Pak Haris," kataku. "Jaringan yang saya bangun itu bukan sesuatu yang bisa Bapak beli atau Bapak paksa." Itu dibangun dengan waktu, kepercayaan, dan hubungan personal. Dan semua itu sudah Bapak hancurkan dengan arogansi Bapak. "Tapi, kita bisa memperbaikinya, Ryan. Kita bisa mulai lagi. Saya akan memberikan apapun yang kamu minta." "Tidak, Pak Haris, sudah terlambat. Saya sudah memiliki pekerjaan baru, di tempat yang menghargai saya. Dan jujur saja, saya tidak ingin kembali ke lingkungan di mana saya tidak dihargai, di mana kerja keras saya dianggap remeh." Dia terdiam lama. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. "Jadi, ini akhirnya?" "Ini adalah konsekuensi dari keputusan Bapak, Pak Haris," jawabku tegas. "Saya sudah mencoba memperingatkan Bapak berkali-kali." Keesokan harinya, berita besar muncul di media bisnis. Global Corp mengumumkan kerugian kuartalan terbesar dalam sejarah perusahaan, mencapai angka miliaran rupiah. Beberapa proyek besar dibatalkan, dan nilai saham terus merosot. Analis pasar menyebutnya sebagai keruntuhan yang tak terhindarkan akibat hilangnya kepercayaan mitra kunci. Aku tahu, di balik bahasa formal itu, ada namaku. Aku tidak merasa bahagia atas penderitaan orang lain, sungguh. Ada sedikit rasa pahit karena melihat 8 tahun kerja kerasku hancur begitu saja. Namun di sisi lain, ada kepuasan yang mendalam. Sebuah pelajaran mahal telah diberikan kepada Pak Haris dan semua orang yang berpikir bahwa manusia hanyalah angka. Bisa diganti begitu saja. Jaringan, kepercayaan, dan hubungan personal adalah aset tak ternilai yang tidak bisa ditemukan di laporan keuangan. Dan aku, si jembatan emas, telah membuktikannya dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Aku telah pindah ke tempat yang lebih baik, di mana jembatan-jembatan yang kubangun akan dihargai, bukan dihancurkan. Biarlah Global Corp menanggung akibat dari kesombongan bosku, sementara aku melangkah maju dengan kepala tegak.